الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu membahas tentang isi kandungan, atau dalam tujuan yang tadi di awal, bahwa tujuan pada pertemuan kedua ini adalah kita bisa menganalisa isi kandungan dari surat Luqman ayat 13-14 dan surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, di sini saya akan memberikan teknik cara-cara menganalisa sebuah kalimat di dalam Al-Quran sehingga kita akan mengetahui pesan apa yang disampaikan atau isi kandungan apa yang tertera pada kalimat atau ayat tersebut. Baik. Nah, di sini ada satu tabel, ini contoh saja ya. Satu tabel ini terdiri dari 6 kolom. Ada kolom nomor, kolom kalimat, kolom terjemah, kolom tafsir, kolom kesimpulan, dan kolom contoh. Nah, pada menganalisa ya, kita ujung-ujungnya harus bisa menyimpulkan, kemudian juga memberikan sebuah gambaran perilaku atau contoh perilaku. Baik, langsung saja. Kalimat yang pertama adalah kalimat inna syirka la zulmun azim. Ini potongan kalimat pada ayat 13 surat Luqman. Nah, kemudian terjemahnya kalimat ini adalah sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, setelah terjemahan kita sudah mengetahui, kemudian tahap selanjutnya adalah menafsirkan. Tafsir ya. Kenapa harus ada tafsir? Jadi tafsir ini fungsinya ya, yang pertama bisa saja merinci ya, mengkhususkan terjemahan yang masih umum itu ya. Nah, kalau di sini saya mencontohkan bahwa tafsir ini adalah merinci apa yang dimaksud dalam terjemah. Nah, tafsir ini tidak setiap orang itu bisa menafsirkan kalimat Al-Quran secara seenaknya saja, tidak bisa. Jadi untuk bisa menafsirkan sebuah ayat atau kalimat pada Quran itu harus memiliki ilmu yang mumpuni atau sudah memiliki ilmu tafsirnya. Kalaupun kita belum bisa punya ilmunya, ilmu tafsirnya, maka kita bisa mengutip dari para ahli tafsir. Nah, di sini saya mencontohkan, saya mengutip dari ahli tafsir yaitu yang bernama Ibnu Katsir. Jadi kalau kita mencari ilmu tafsir dari orang-orang yang ahli tafsir, maka banyak sumbernya. Nah, di sini saya mencontohkan mengutip dari Ibnu Katsir. Jadi tafsir Ibnu Katsir. Nah, bahwa ya, beliau mengatakan bahwa maksud daripada terjemahan ayat inna syirka la zulmun azim atau kalimat inna syirka la zulmun azim
adalah ini yang berwarna merah, yakni perbuatan mempersekutukan Allah itu adalah perbuatan aniaya yang paling besar. Nah, jadi maksud kezoliman di sini dalam terjemahan adalah perbuatan menganiaya yang paling besar. Nah, kita tahu. Nah, di sini kita sudah sangat jelas bahwa perbuatan syirik itu perbuatan yang menganiaya diri. Artinya bisa mencelakakan diri, artinya juga bisa merusak diri, artinya juga bisa merusak masa depan diri, ya. Nah, oleh karenanya maka kesimpulannya, di sini kesimpulan ini adalah kesimpulan saya sendiri dari pemahaman tafsir dan terjemah. Jadi kita mengetahui terjemahnya seperti apa, kita juga memahami tafsirnya seperti apa, maka saya menurut pemahaman saya menyimpulkan bahwa kalimat ini isi kandungannya adalah dosa besar nomor 1 adalah perbuatan syirik. Artinya mempersekutukan Allah dengan makhluk lainnya. Dosa besar yang nomor 1 di sisi Allah itu adalah kemusyrikan. Ya. Kemudian contoh perilakunya seperti apa? Contoh perilaku kan kita sudah mengetahui nih tafsirnya bahwa musyrik itu adalah keaniayaan, perbuatan aniaya yang paling besar. Kemudian kita pun bisa menyimpulkan bahwa musyrik itu merupakan dosa besar nomor 1 yang bisa merusak akidah, yang bisa merusak kehidupan, yang bisa merusak masa depan. Maka bagaimana dalam kehidupannya kita bisa terhindar dari kemusyrikan? Maka saya contohkan, kita harus perbanyak belajar ilmu agama dan berusaha untuk mengamalkannya. Jadi belajar ilmu agama itu tidak cukup di sekolah. Jadi belajar agama itu tidak sampai umur 20 tahun. Jadi belajar agama itu sepanjang hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah, dan aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau, serta aku meminta ampun dan bertaubat kepadamu.